Selamat pagi nih teman-teman. Nah, ini suasananya sekarang gelap ya, kayak mau hujan ini. Tadi pagi malah udah hujan itu, mendung. Nah, ini sampai sekarang juga masih mendung tuh langitnya. Tapi tetap biasalah beraktivitas, pergi ke kebun. Biasa untuk aktivitas sehari-hari. Nah, ini di perkebunan salak ya. Ini sih lokasinya ini di gunung ya. Di gunung tuh ada pohon pinusnya. Tapi ini semuanya sudah ditanami pohon salak. Nah, kalau salaknya sendiri itu sekarang, kalau yang udah untuk berpanen itu, kalau sekarang itu masih langka ya, belum banyak lagi. Kondisinya itu sekarang salak itu masih langka. Tapi kalau untuk harganya itu lumayan. Tapi kalau untuk salaknya sendiri itu masih langka. Nah, untuk salak-salaknya sendiri itu masih seperti ini nih teman-teman. Nah, kayak gini nih teman-teman kondisinya salak saat ini. Kalau yang ini nih, yang serbukan baru ini untuk pembuahan. Nah, ini kenapa ditutup? Biar nggak langsung terkena air terus menerus, kan nggak jatuh ini serbuknya. Kalau nggak ditutupin juga pun nggak apa-apa. Ada yang ditutupi dan juga ada yang enggak, bebas lah, terserah. Nah, kalau untuk ini sendiri, ini namanya untuk obat. Ini kan pohon salak kan, itu di sini kan ada semuanya tanaman itu kan ada hama-hamanya tersendiri ya. Lah, kalau hama salak itu misalnya seperti lalat salak itu. Nah, kalau diberi kayak gini kan nantinya lalat itu pada kesini. Nah, menghirup obat yang ada di sini, ini nantinya mati dengan sendirinya. Jadi ini berfungsi untuk mengurangi atau bahkan membasmi hama-hama lalat yang menyerang buah-buahan salak gitu. Nah, kalau ini sendiri itu, ini namanya penyadapan pohon pinus ya. Nah, ini yang udah disadap. Nah, ini kan ada ini, tapi karena ini musim hujan, jadi jatuhnya dari atas ini getahnya itu lambat ya. Banyak yang tertinggal itu di batang-batang pohon. Kalau musim kemarau lain lagi, jadi cepat penuh kesininya, karena obatnya itu kan bekerja dengan maksimal, nggak terkena air hujan terus menerus. Nah, ini juga mata pencaharian sebagian di sini ya. Cuman ini kan dari pihak perhutani, jadi terbatas. Kalau untuk pokoknya di daerah sini itu pohon salak, tanaman salak semua. Nah, ini lokasinya itu di Desa Pakelen, Madukara, Banjarnegara. Kalau untuk kondisinya sekarang memang masih sangat langka ya. Kalau untuk salak di daerah sini itu yang bagian atas seperti di pegunungan itu masih langka. Bahkan untuk panen pun sangat minim ya. Nah, kalau untuk yang di sana di bagian bawah itu yang dekat desa itu masih mending. Tapi sih tetap, misalnya kalau lagi langka-langka kayak gini ya, itu tetap 15 hari sekali, 1 bulan 2 kali. Cuman kan yang tadinya itu misalkan kalau pas lagi panennya itu lumayan, itu kan itu lebih banyak. Misalkan kalau yang langka kayak gini, misalkan setiap 15 harinya itu paling sekitar spikul itu ya, berarti misalkan ya 50 kilo lah spikulnya itu. Nah, berarti nanti kalau pas lagi masanya panen itu bisa berkali-kali lipat, misalnya sampai ada 5 pikul sampai lebih, atau intinya lebih banyak kayak gitu. Karena pohon salak ini kan sifatnya itu kan sekali ditanam
itu kan sampai bertahun-tahun lamanya itu kan terus berbuah ya, 1 bulan itu 2 kali. Nah kalau untuk pembuahannya, alat pembuahannya sendiri itu yang ini. Nah ini namanya salak lanang ya. Salak lanang itu buahnya itu seperti ini. Nah ini nanti untuk diserbukan ke itu tadi yang ditutupi itu, dikasih ke disebarkan ke sana. Nah ini namanya ancal lanang untuk pembuahan salak. Nah kalau sedang untuk harganya sendiri sekarang itu agak lumayan baik ya. Ini sekitar sekarang berkisar 6 ribuan, bahkan kadangkala ada yang 7 ribu, 8 ribu. Itu yang kemarin beberapa minggu yang lalu itu sekitar ada yang di sana itu 9 ribu apa mungkin 10 ribu. Kalau di tempat saya sekitar 7 ribu, 6 ribu ya gitu. Nah, tapi nanti kalau sudah biasa itu salak udah mulai banyak lagi, harganya itu lain lagi, nanti turun sekitar bisa 2 ribu, 3 ribu, nah kayak gitu. Jadi biasalah kalau pas lagi banyak salaknya banyak itu harganya menurun, kalau pas lagi salaknya itu kondisi salak langka itu pasti harganya mahal. Dan untuk tempat lokasinya sendiri ini terletak itu di Desa Pakelen, Madukara, Banjarnegara ya. Kalau ini kan tempatnya itu di atas, di utaranya Desa Paklen Gundang. Nah kalau dari desa ke sini ya, ini kan pakai motor ya, kurang lebih sekitar 5 menit lah sampai sini. Kalau jalan kaki ya beda lagi, pasti sekitar bisa sampai setengah jam atau mungkin ya sekitar 20 menitan lah. Tapi kan sekarang sudah semuanya itu kesininya itu pakai motor karena jalanannya pun sudah diperbaiki. Dulunya kan harus jalan kaki, nggak pakai sepeda motor, nggak bisa.